Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Komala dengan NPM A1A20031, kelas Administrasi Publik Reguler 5A, mata kuliah Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan hasil program Safina Hijab. Yang pertama ada bab 1 eksekutif summary, data perusahaan. Nama perusahaannya Safina Hijab, biodata perusahaannya perdagangan, jenis produknya hijab, alamat perusahaannya Pilangsari, RT 6 RW 1, Tamak Dahan, Kecamatan Tamak Dahan, Kabupaten Subang. Nama pemiliknya Susi Komala, sosial media Instagramnya Safina Hijab, dan Facebook Safina Hijab. Informasi bisnis. Seiring berkembangnya hijab di kalangan wanita Indonesia, sering menjumpai wanita menggemari olahraga sepak bola. Kini remaja yang berhijab pun mengenai jersey dalam kombinasi busana mereka sehari-hari. Seiring berkembangnya hijab, kini juga dibarengi dengan perkembangan jersey di kalangan wanita muslim di Indonesia. Daya tarik desain fashionable dan jersey sangat berkembang pesat yang harus dimanfaatkan sebagai peluang bisnis. Selanjutnya itu promosi yang dilakukan dengan cara media digital dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan kami juga melakukan promosi secara fisik, yakni dengan cara mendatangi sekolah-sekolahan yang banyak pengunjung atau ke rumah-rumah. Yang kedua ada aspek pemasaran, segmen pasar, target pasar, dan positioning. Segmen pasar yang menjadi sasaran Safina Hijab ini adalah semua kalangan wanita berhijab. Target pasar sasaran semua masyarakat muslim, perusahaan, kampus-kampus. Sasaran pendistribusian dilakukan dengan cara online atau langsung seperti Instagram, Facebook. Positioning yaitu jenis produk hijab yang kami tawarkan adalah hijab dengan kualitas terjamin yang dibuat dengan teliti dan secara hati-hati. Hal yang dapat kami lakukan untuk memenuhi konsumen adalah pelayanan yang ramah, fast respon dalam memberikan feedback kepada pelanggan sehingga pelanggan tidak merasa proses transaksi begitu lama, menjaga kualitas produk yang dijual, menetapkan harga yang wajar. Promosi yang akan dilakukan yaitu dari mulut ke mulut dengan cara bercerita kepada teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita sehingga secara tidak langsung semua konsumen masyarakat akan mengetahui usaha kita dengan media internet. Selain promosi dari mulut ke mulut, strategi yang akan kami gunakan adalah media internet seperti melalui Facebook, Instagram, dan lain-lain karena sebagian besar masyarakat menggunakan media internet. Pengembangan produknya yaitu dari usaha ini dapat membuat Anda tampil dengan cantik dan rapi dengan bahan yang mudah diatur dan tidak gerah saat dipakai. Bab ketiganya ada aspek MSDM. Usaha ini bersifat perseorang, jadi segala modal kepemikiran, pembagian laba, pemasaran, manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemilik. Owner bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan ini, mulai dari memiliki bahan, menjahit label, pengemasan, karena owner merasa sanggup mengerjakan usaha ini seorang diri. Selanjutnya, bab 4, analisis SWOT. Faktor internalnya, strength atau kekuatan, keunggulan produk, keterampilan, dan keahlian, bahan baku mudah didapat. Kedua, yaitu kelemahan, belum memiliki cukup pengalaman, keterbatasan sumber daya manusia sebagai produsen atau pengrajin hijab. Dalam pengrajin menjahit dan menyulam diperlukan keterampilan khusus yang tidak setiap orang bisa melakukannya. Faktor eksternalnya itu opportunities atau peluang, banyak konsumen, sistem pemasaran yang mudah. Yang kedua ada ancaman, keacuhan konsumen terhadap wanita berhijab, kurang memperhatikan penampilannya dan kesibukannya membuat mereka tampil apa adanya. Selanjutnya bab 5, yaitu aspek produksi, proses produksi. Proses hijab adalah sebagai berikut: penyiapan bahan dan perlengkapan. Bahan hijab instan, bahannya yaitu pet hijab, jarum jahit, benang, logo, dan plastik hijab. Penyiapan bahan hijab Villa Square dan Paris Premium, yaitu jarum jahit, benang, logo, plastik hijab. Proses pembuatan yaitu langkah-langkah pembuatan hijab instan.
Rentangkan kain dan dilipatkan dua serta dirapihkan. Kemudian ambil pola, ambil cover jahit. Kemudian kita gambar di sekeliling pola dengan memberikan jarak untuk jahitan. Siapkan gunting, kemudian kain di-radder dengan menggunakan kertas karbon. Lepaskan pola dan masing-masing kain siap dijahit. Pet dipotong sesuai pola. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan hijab Bella Square dan Paris Premium. Siapkan bahan sesuai warna, siapkan mesin jahit beserta jarum, siapkan benang sesuai warna hijab, siapkan logo hijab sesuai dengan produksi hijab, siapkan plastik hijab dengan jumlah hijab yang akan diproses. Ukur hijab dengan ukuran 115 x 115. Gunting hijab sesuai dengan ukuran di atas, kemudian jahit hijab dengan teliti dan rapih. Setelah hijab selesai diproduksi, hijab akan dikemas dengan plastik untuk diantarkan kepada konsumen. Selanjutnya itu skala produksi. Untuk kapasitas produksi, Safina Hijab akan memproduksi hijab untuk setiap modelnya yang akan didesain oleh owner sendiri. Hal ini bertujuan agar model yang dapat dipilih oleh konsumen bervariasi, sehingga dapat membantu wanita muslim mengeksplorasi kreativitas dalam memilih produk kami. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk menghindari penumpukan di gudang yang merupakan stok barang yang akan dijual. Selanjutnya yaitu bab 6, ada aspek keuangan. Yang pertama yaitu laporan keuangan biaya tetap dan biaya variabel per bulan. Biaya variabel ditambah biaya tetap yaitu 200.000 ditambah 95.000, hasilnya yaitu 296.000. Selanjutnya laporan hasil biaya awal yaitu 123.000 ditambah 78.000 ditambah 59.000 ditambah 36.000, hasilnya untuk modal pertama yaitu 296.000. Laporan hasil penjualan pertama pada 6 November 2022 yaitu jumlahnya ada 222.000 dikurangi 200.000 sama dengan 21.000 untuk penjualan pertama. Stok hijab instan terjual habis. Sisa penjualan pertama 7 PCS hijab Bella Square. Yang kedua yaitu biaya kedua pada 5 Desember yaitu 86.000. Untuk laporan penjualan biaya kedua yaitu pada 5 Desember 110.000 penjualan hijab instan. Stok hijab instan terjual habis. Stok hijab Bella Square sisa 6 pieces. Stok penjualan pertama terjual 1 hijab yaitu 18.000 ditambah 132.000, hasilnya 150.000 untuk penjualan kedua. Keuntungan penjualan kedua yaitu 132.000 dikurangi dengan modal kedua 86.000, hasilnya 46.000. Laporan hasil biaya ketiga dengan modal 116.000. Pada tanggal 19 Desember penjualan minggu ketiga yaitu hijab instan Malaysia 81.000, penjualan hijab Paris Premium 22.000, sisa hijab Paris 3 pieces, hijab instan Malaysia habis. Hasil penjualan dengan modal minggu ketiga 116.000 dan terjual hijab 4 pieces dengan harga 103.000. Penjualan minggu ketiga belum kembali modal. Selanjutnya ada laporan hasil penjualan minggu keempat pada tanggal 26 Desember dengan 2 Januari. Penjualan hijab instan, penjualan hijab Bella Square 72.000, penjualan hijab Paris Premium 66.000. Minggu keempat tidak ada pengeluaran modal. Hasil penjualan minggu keempat yaitu
72.000 ditambah 66.000 hasilnya 138.000. Penjualan minggu ketiga yaitu 103.000 dan penjualan minggu keempat 138.000. Jadi hasil penjualan minggu ketiga dengan minggu keempat yaitu 103.000 ditambah 138.000 hasilnya 241.000. Minggu ketiga sudah kembali modal. Selanjutnya yaitu ada pendapatan hasil per bulan. Hijab instan 246.000, Bella Square 216.000, hijab Paris Premium 88.000, hijab instan Malaysia 81.000. Keseluruhannya pendapatan per bulannya yaitu 649.000. Bagi hasil modalnya yaitu keseluruhannya pendapatan 649.000. Pendapatan dikurangi modal awal yaitu pendapatan satu bulannya 649.000 dengan modal awal 296.000 hasilnya 353.000. Keuntungan saya dapat selama berjualan hijab yaitu 353.000. Kesimpulannya yaitu pada era saat ini masyarakat pada umumnya ingin mempunyai penampilan yang sesuai dengan tren dan modis, yang sesuai dengan pada zamannya. Begitu pula dengan para perempuan muslim yang ingin berpenampilan tertutup. Dengan melihat peluang yang ada saat ini, saya merencanakan sebuah bisnis yaitu menjual hijab. Usaha ini bersifat perseorangan yang diberi brand atau nama yaitu Safina Hijab. Saran, model jilbab yang terus berubah dapat menyebabkan jilbab model sebelumnya menjadi kurang diminati oleh masyarakat sehingga tingkat penjualannya pun menurun. Untuk itu, dalam kegiatan pembelian barang dagangan harus selalu mengikuti tren terkini sehingga tidak akan terjadi penumpukan barang yang belum terjual di gudang. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.